Sekolah Minggu HKI Cawang Cilitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Minggu ini kita mau menyanyikan lagu pujian ditemani dengan Kakak Mei dan Bang Ibson. Oke, sebelum kita mau memuji Tuhan, Kakak Mei mau tanya dulu nih, gimana kabar adik-adik? Kalau misalnya kakak tanya, apa kabar sekolah Minggu? Jawabnya sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Oke, kakak mau sapa adik-adik sekali lagi ya. Apa kabarnya anak-anak sekolah Minggu HKI Cawang Cilitan? Sukacita, sukacita, joy, joy, joy. Yeay! Iya adik-adik, kakak mengharap adik-adik di rumah penuh dengan sukacita walaupun ibadah kita minggu ini masih melalui live streaming. Nah adik-adik, kita mau menyambut Tuhan Yesus, kita mau undang Tuhan Yesus hadir di ibadah kita pada hari ini. Kita mau angkat lagu pujian Glory Haleluya.
mau memuji nama Tuhan. Nah adik-adik, Kakak Mei lihat pasti adik-adik masih ngantuk, masih belum bersemangat. Nah sekarang Kakak Mei mau ajak adik-adik menyanyikan lagi lagu pujian kita, yaitu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Ayo Bang Gibson. Kami mau adik-adik penuh dengan semangat dan sukacita. Sekarang kami mau undang adik-adik, kita mau angkat lagu pujian kembali, yaitu Hatiku Penuh Nyanyian. Kita mau mendengarkan dasar titah dari yang pertama sampai yang keempat.
marilah kita dengarkan dasar titah pada ibadah kita saat ini, yaitu dari titah pertama sampai dengan titah yang keempat. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaan. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikian firman Tuhan, Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Demikian, marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan kita sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum-Mu. Amin. Oke adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan dasar titah dari yang keberapa adik-adik? Ke-1 sampai yang ke-4. Oke adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan kembali. Tapi sebelumnya kakak mau tanya nih, sebentar lagi kita mau menyambut apa adik-adik? Menyambut Natal. Natal yaitu hari kelahiran Tuhan Yesus. Iya, kita mau angkat lagu pujian, di Betlehem telah lahir juru selamat manusia.
Selamat datang medley dari pulau dan benua. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita. Kita mau menyanyikan kembali lagu pujian Dia Sungguh Indah. Adik-adik boleh ikutin Kak Kame ya. Yesus
berdoa. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus kalau pagi hari ini Tuhan boleh melawat kami, Tuhan boleh membangunkan kami dari pagi hari tadi ya Bapa hingga saat ini ya Bapa, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kalau sebentar ya Bapa, kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Abang dan Kakak sekolah minggu. Biarlah Tuhan yang memberkati kami, Tuhan yang urapi kami dengan roh-Mu saja ya Bapa, agar Tuhan tetap bungkus kami, agar setiap firman yang boleh kami dengar, agar firman yang boleh keluar dari kata-kata mulut-mulut kata-kata kakak dan abang sekolah minggu boleh kami lakukan, boleh kami renungkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap kakak dan abang sekolah minggu, biarlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut mereka itu semua berasal daripada-Mu saja ya Bapa. Kami telah siap mendengarkan firman Tuhan, Tuhan yang memberkati kami. Sebelumnya itu Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Haleluya, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik, ketemu lagi hari ini di kelas pra remaja dengan Bang Duben. Apa kabarnya adik-adik? Abang berharap adik-adik semua dalam keadaan yang sehat ya, dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke adik-adik kelas pra remaja, kita mau masuk untuk firman Tuhan kita minggu ini. Tema kita minggu ini adalah nubuatan kelahiran Yesus. Nubuatan kelahiran Yesus. Nggak terasa ya, sudah mau masuk minggu Advent pertama untuk minggu ini adik-adik. Nah, kita mau baca untuk firman Tuhan kita pada hari ini. Ada dua. Yang pertama terambil dari Mika 5 ayat 1 sampai dengan 4a. Dan yang kedua, Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6. Yang pertama, kita buka dari Mikanya dulu ya adik-adik. Mika 5 ayat 1 sampai dengan 4a. Sudah dibuka. Mika 5 ayat 1 sampai dengan 4a. Abang bacakan untuk kita sekalian ya. Mika 5 ayat 1 sampai dengan 4a. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu, selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Kita mau baca juga untuk ayat yang keduanya adik-adik, yang terambil dari Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6. Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6. Sudah dibuka adik-adik? Sudah? Kita baca ya. Yesaya 9 ayat 1 sampai dengan 6. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita,
seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tata Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupannya. Amin. Nah, adik-adik, tema kita adalah nubuatan kelahiran Yesus. Nah, sebelumnya Abang mau tanya dulu sama adik-adik. Apa sih pengertian dari nubuatan menurut adik-adik? Ada yang tahu? Kalau adik-adik tidak tahu, boleh dicatat ya. Abang mencari 2 sumber arti dari nubuatan, supaya kita semakin paham tentang firman Tuhan kita hari ini. Nubuatan yang pertama, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wahyu yang diturunkan kepada nabi. Wahyu yang diturunkan kepada nabi yang akan disampaikan kepada manusia. Yang kedua, menurut Wikipedia, nubuatan artinya menyatakan lebih dahulu peristiwa yang akan terjadi, biasanya melalui perantaran seorang atau lebih dari nabi. Jadi, menurut Wikipedia, nubuatan itu adalah sesuatu hal yang disampaikan akan terjadi di masa akan datang. Contohnya, di Alkitab sudah akan disampaikan bahwa akan lahir seorang bayi yang akan menjadi juru selamat, yaitu Yesus Kristus di kota Bethlehem. Tapi itu disampaikan dari jauh-jauh hari sebelum Yesus lahir, adik-adik. Itu namanya nubuatan. Nah, adik-adik, setelah kita sudah lihat, ternyata di dalam Alkitab itu ada beberapa macam nubuatan, adik-adik, atau beberapa tokoh yang menyampaikan nubuatan. Hari ini kita mau bahas 2 tokoh, yaitu Yesaya dan Nabi Mika. Sebenarnya ada beberapa, tapi adik-adik nanti bisa baca di dalam Alkitab. Oke? Yang pertama, Yesaya menyampaikan nubuatan tentang kelahiran Yesus Kristus. Itu bisa kita baca dalam Yesaya 7 ayat 14. Yesaya seperti ini. Nah, adik-adik, setelah Yesaya bernubuat tentang kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yang kedua, tokoh Alkitabnya adalah Mika atau Nabi Mika yang sering kita dengar. Ini dia. Nah, Nabi Mika ini menyampaikan nubuatan tentang kelahiran Yesus juga di kota Bethlehem. Dan Nabi Mika ini bernubuat tentang hukuman dan keselamatan kota Israel. Itu semua terambil dalam firman Tuhan kita juga hari ini, yaitu dalam Mika 5 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, berarti ada 2 tokoh yang akan kita bahas hari ini. Tapi kita akan bahas dulu dari Nabi Mika-nya, adik-adik. Nah, adik-adik, tadi kita sudah lihat Nabi Mika seperti apa. Kita mau lihat dulu asal-usul dari Nabi Mika. Nabi Mika itu berasal dari Moreshet Gad. Kalau adik-adik bisa lihat di paling belakang Alkitab itu, bisa lihat kota Moreshet Gad. Itu ada di tanah Yehuda. Disitulah Nabi Mika berasal. Ia melayani dalam masa pemerintahan Raja Yotam, Raja Ahaz, dan Raja Hizkia. Jadi ada 3 kepemimpinan raja ya. Dia ada waktu itu. Nah, Nabi Mika ini adalah nabi yang sangat menekankan keadilan, adik-adik, kebenaran, dan moralitas yang benar. Bermoral jadi orang. Jadi, Nabi Mika ingin setiap umat Tuhan patutnya itu harus melakukan keadilan, melakukan kebenaran, dan mempunyai moral yang besar, adik-adik. Namun, hal itu ternyata tidak terjadi, adik-adik. Karena pada saat Nabi Mika berada di tengah-tengah kota Bethlehem saat menyampaikan nubuatan tersebut, bangsa Israel dan bangsa Yehuda itu sangat tidak terkendali, adik-adik. Sudah banyak berbuat dosa, adik-adik. Banyak hal-hal yang dilakukan yang tidak membuat Tuhan Yesus itu suka. Seperti apa? Penguasanya, para penguasa pada zaman tersebut berpesta pora, adik-adik, dalam korupsi. Wah,
Korupsi hal yang tidak baik ya adik-adik, yang tidak boleh kita contoh. Setelah itu, para imam, pemimpin-pemimpin agamanya itu berubah menjadi fasik adik-adik. Maksudnya fasik apa sih? Menyesatkan pengajaran hanya demi uang adik-adik. Parah ya. Pada saat itu bangsa Yehuda dan bangsa Israel sudah tidak terkendali adik-adik. Setelah itu para pedagang semakin tidak jujur adik-adik. Dan para hakimnya suka menerima suap yang membuat apa adik-adik? Yang membuat umat Tuhan itu menderita saat itu adik-adik. Nah, oleh karena itu nubuatan itu disampaikan kepada mereka. Karena mereka melihat hal itu sudah tidak baik lagi. Nabi Mika itu melihat sudah tidak baik keadaan itu. Akhirnya Tuhan menyampaikan wahyunya kepada Nabi Mika untuk menyampaikan hal atau nubuatan yang akan terjadi. Nah, Tuhan mengatakan melalui nubuatannya Nabi Mika bahwa bangsa Israel dan bangsa Yehuda akan dihancurkan. Bahkan bait-bait Tuhan yang sudah dibangun itu akan hancur adik-adik. Akan datang juga malapetaka pada negeri tersebut adik-adik. Karena adalah mereka bangsa yang tegar tengkuk, yang sudah tidak lagi mendengarkan apa kata Tuhan adik-adik. Nah, di tengah nubuatan itu disampaikan, ada janji-janji keselamatan yang diberikan kepada mereka adik-adik. Bagi mereka yang masih setia kepada Tuhan adik-adik. Nah, saat itu Nabi Mika itu mau menyadarkan bangsa Israel itu dan bangsa Yehuda. Untuk apa? Untuk melakukan hal yang benar di mata Tuhan. Nabi Mika menyampaikan apa adik-adik? Tuhan itu bukan menginginkan korban persembahan adik-adik. Namun Tuhan mau setiap orang melakukan sikap yang adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan Allah adik-adik. Jadi pesan itu sangat kontras ya adik-adik. Di tengah keadaannya Yehuda dan Israel lagi tidak terkendali, sudah tidak setia kepada Allah karena banyak melakukan dosa. Nah, Nabi Mika menyampaikan janji keselamatan yang ingin diberikan Tuhan Allah kepada orang-orang yang masih ingin percaya dan masih ingin setia kepada Allah. Supaya berubah nih adik-adik, orang-orang yang sudah tidak setia tersebut. Dan janji keselamatan apa yang mau disampaikan lagi kepada Allah melalui nubuatan dari Nabi Mika? Nabi Mika juga mengingatkan adik-adik, kalau sifat Tuhan Allah adalah mengampuni dosa dan memaafkan pelanggaran setiap umat-umatnya. Dan ia menunjukkan kasih setianya yang telah dijanjikannya bagi orang yang ingin melakukan apa yang Tuhan katakan adik-adik. Nah adik-adik, janji keselamatan itu juga disampaikan kepada Nabi Mika. Bahwa sisa-sisa bangsa Israel dan Yehuda yang masih bertahan, maksudnya bertahan ini yang masih setia kepada Tuhan, akan diselamatkan oleh seorang Yesus yang kita sebut juru selamat adik-adik. Yesus akan menuntun mereka, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju terang yang bersinar. Makanya dikatakan tadi di firman Tuhan kita akan lahir seorang bayi yang lahir di kota Bethlehem. Kota terpencil tetapi akan dipakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya adik-adik. Bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Karena lahirnya Tuhan Yesus di kota Bethlehem. Dan Tuhan Yesus akan membawa damai sejahtera atas mereka. Bagi orang-orang yang masih mengasihi Allah. Nah adik-adik, Yesus juga akan lahir di kota tersebut dari seorang perempuan. Tadi dikatakan ya, dalam Yesaya kan, seorang perempuan akan melahirkan, yaitu bernama Maria. Dan nanti Yesus ini akan disebutkan sebagai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Dan kekuasaannya itu dan damai sejahteranya tidak akan berkesudahan. Nah, sungguh baik ya Tuhan Yesus di tengah bangsa Yehuda dan bangsa Israel yang sudah tidak mengenal Allah lagi, yang sudah melakukan banyak dosa. Tetapi Tuhan mau memberikan janji keselamatan kepada mereka yang masih bertahan dan mengasihi Dia. Ya, dan pemerintahannya itu akan membawa keadilan, akan memerintahkan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuh adik-adik.
Jadi, apa yang mau kita pelajari pada hari ini dari firman Tuhan kita, adik-adik? Yang pertama, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya mempunyai ketaatan, adik-adik. Ketaatan terhadap Tuhan Allah. Bagi kita yang memilih tidak taat akan dihukum. Sama seperti Yehuda dan Israel, adik-adik. Mereka banyak melakukan dosa. Mereka memilih tidak taat. Akhirnya apa? Mereka dihukum. Diberikan malapetaka, dimusnahkan. Siapa mau seperti Yehuda dan Israel? Tidak mau kan? Kita harus belajar menjadi anak-anak yang taat dan setia. Yang kedua, adik-adik, apa yang mau kita pelajari dari firman Tuhan kita hari ini? Firman Tuhan hari ini kita jadikan pengingat, adik-adik, bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu, nubuatan itu benar adanya. Tuhan lahir di kota Betlehem Efrata, di tengah-tengah kota besar. Tuhan Yesus lahir di kota yang kecil, yaitu Betlehem, membawa terang di antara kegelapan yang ada, adik-adik. Dan hendaklah kita mempersiapkan diri menyambut kelahirannya di dalam hati kita, adik-adik, sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bagi kita yang belum merasakan kehadiran Tuhan di dalam hati kita, kita berdoa di dalam hati kita, kita katakan, Tuhan, hendaklah Tuhan hadir di dalam kehidupan kami, agar perubahan itu terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga kita bisa menjadi dampak yang baik, dampak yang positif, dan banyak orang yang mengenal Tuhan melalui kehidupan kita. Dan pastinya kita akan memancarkan damai sejahtera seperti Tuhan datang dalam damai sejahtera. Seperti itu ya adik-adik untuk firman Tuhan kita hari ini. Nah adik-adik, untuk ayat hafalannya terambil dari Mika 5 ayat 1. Firman Tuhannya atau ayat hafalannya dikatakan di sana, tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu ya adik-adik untuk ayat hafalan kita hari ini. Mika 5 ayat 1. Nah, kita sudah selesai untuk firman Tuhan kita hari ini. Untuk aktivitasnya, Abang akan berikan kuisis lagi kepada adik-adik supaya adik-adik semakin memahami tentang firman Tuhan kita hari ini. Nanti Abang akan umumkan nilainya, nilai kuisisnya, dan Abang akan kasih hadiah kepada adik-adik. Oke? Itu saja untuk firman Tuhan kita hari ini. Kita mau tutup untuk firman Tuhan kita hari ini. Tutup Alkitabnya, tutup buku catatannya. Kita mau bersatu di dalam doa. Oke, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya. Kita mau bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengarkan pada hari ini, Bapa. Kami belajar hari ini tentang nubuatan Nabi Mika akan kelahiran Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk setiap teguran yang kami terima. Hendaklah kami sebagai anak-anak Tuhan tidak sama seperti bangsa Yehuda dan Israel yang tidak setia kepada Tuhan. Kami mau memilih sebagai anak-anak yang setia dan taat Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kami mendapatkan pembaruan dan kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Terima kasih Tuhan, ampuni kami jika kami masih melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Sucikan kami Bapa, kuduskan kami, sehingga kami layak mendapat berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa ayat hafalannya dan kuisnya juga dikerjakan. Dan kita akan ketemu lagi minggu depan. Oke adik-adik, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatannya, cuci tangannya, jaga jarak, dan memakai masker. Sampai jumpa adik-adik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Firman Tuhannya tentang nubuat kelahiran Tuhan Yesus. Iya, kita mau menyambut kelahiran Tuhan
Yesus, kita harus penuh dengan sukacita. Kita mau mengucap syukur sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus telah lahir ke dunia untuk apa adik-adik? Untuk memberikan damai di hati kita masing-masing. Untuk itu adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita pada hari ini, kita mau nyanyikan lagu Hai Dunia Gembiralah. Tuhan Yesus telah lahir di dunia ini. Sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita, tapi sebelum mengakhiri ibadah kita mau mengumpulkan persembahan. Jangan lupa adik-adik bisa kumpulkan persembahannya nanti ke mama dan papanya. Lalu nanti kalau sudah terkumpul, mama papanya boleh sampaikan persembahannya ke gereja. Kita mau angkat lagu pujian, Hai Siarkan di Gunung. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk penyertaan Tuhan di ibadah kami dari awal pertengahan hingga sampai saat ini Bapak. Kami telah selesai melakukan ibadah kami. Biarlah setiap puji-pujian, biarlah setiap gerakan kami, biarlah setiap firman Tuhan yang boleh kami dengarkan itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan dapat memperluas kerajaan Tuhan. Tuhan, kami juga baru saja mengumpulkan persembahan. Biarlah persembahan ini ya Bapak dapat dipergunakan ya Bapak untuk kemuliaan nama-Mu dan untuk pelayanan gereja-Mu ya Bapak. Tuhan, kami mau berdoa ya Bapak untuk setiap anak-anak sekolah minggu ya Bapak, untuk di sekolah mereka ya Bapak, untuk sekarang ini ya Bapak, mereka sudah melakukan pertemuan tatap muka terbatas. Biarlah Tuhan yang terus menjagai anak-anak sekolah minggu HKI Cawang Cililitan. Biarlah Tuhan yang melindungi mereka dari segala wabah virus penyakit ya Bapak, agar senantiasa ya Bapak mereka boleh sehat, mereka boleh kuat untuk mengikuti pembelajaran yang mereka ikuti, dan mereka boleh bersuka cita untuk setiap nilai-nilai yang mereka peroleh Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk Natal sekolah minggu Bapak yang akan dilaksanakan nanti ya Bapak. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap persiapan kami, Tuhan yang berkati setiap latihan-latihan kami, Tuhan yang berkati setiap guru-guru sekolah minggu, Tuhan yang memberikan mereka kekuatan, kesehatan agar
mereka ya Bapa dapat melatih terus ya Bapa adik-adik sekolah minggu dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat ya Bapa, agar Natal sekolah minggu Akai Cawang Cilitan boleh berjalan dengan lancar ya Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa yang mungkin saat ini ya Bapa masih dalam masa pandemi ya Bapa. Biarlah Tuhan yang memberkati negara kami, Tuhan yang tutup bungkus negara kami ya Bapa, agar kembali pulih ya Bapa, agar kami juga boleh beraktivitas sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami ya Bapa. Kiranya Tuhan Yesus juga boleh mengampuni atas setiap dosa, kesalahan, pelanggaran kami, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, agar kami layak disebut sebagai anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.